Ya, arah-arahnya kemana-mana nanti. Nah, orang yang komen ini sudah komen di situ. Nanti saya tunjukkan, tenang dulu brother, sabar. Yang saya kutip adalah yang Anda tunjukkan di obrolan saya dong. Ya kan? Tapi nanti permintaan Anda saya tunjukkan. Makanya jangan suka mutilasi tulisan. Tulisan Anda ini nanti yang Anda suruh kepada saya tunjukkan pada Anda nanti. Mari kita lihat nanti apakah omongan Anda benar. Oke, saya selesaikan dulu obrolan ini Bapak Ibu ya. Kita lihat. Di sini Bapak Ibu, saya mengatakan kebiasaan kalian memotong suatu narasi panjang. Baca dari awal, jangan kebiasaan para bidat dijadikan kebiasaan. Karena para bidat memang biasanya motong-motong Bapak Ibu. Lalu saya tunjukkan ke dia tulisannya kembali. Ya, oke. Kemudian dia balas begini. Yang saya comot 324. Ternyata dia berbohong kepada saya. Dia bilang 324 yang dia comot. Padahal Bapak Ibu yang dia comot adalah yang saya tunjukkan ini. Nih. Dia bilang dia comot di 234. Padahal yang dia comot tulisannya Catholic Answer. Kan tulisannya jelas. Yang dia comot tulisannya Catholic Answer dari sini. Nih. Oke? Tapi di chatnya dia membohongi saya lagi di sini. Dia bilang dia mencomot 324. Nanti kita lihat coba 324 itu apakah begitu isinya? Aduh, kasihan sekali. Membohongi saya padahal udah ketahuan yang dia comot yang mana. Oke, kita lihat lagi, kembali lagi Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Oke, dia mengatakan bahwa tetap dia ngotot Bapak Ibu ya. Dia ngotot bahwa save by faith karena dipilihnya atau predestinasi, not by our own work. Oke, dia bilang begitu. Tadi sudah saya jelaskan mengenai work itu ya, dan juga mengenai predestinasi. Yang ditolak oleh Gereja Katolik itu double predestinasi. Contoh Yakobus 2 dia bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati palsu. Artinya kasih, perbuatan adalah bukti dari iman. Tapi Anda salah tafsir lagi, menjadi save by work. Inilah yang saya katakan abu-abu Bapak Ibu. Dia katakan saya salah tafsir. Padahal dia yang abu-abu. Setelah saya bantah dari atas, lalu dia ngomong kembali. Dia kutip Yakobus 2. Lalu dia bilang perbuatan, ya iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi di atas tadi dia mengatakan save by faith alone. Tapi di sini dia mengutip Yakobus 2. Disinilah ajarannya pelin-pelan. Pelin-pelan ya Bapak Ibu. Makanya kalau tidak pelin-pelan, masuklah dalam gereja Katolik. Oke? Nah, saya tanggapi lagi karena saya tidak akan membuat argumen baru Bapak Ibu, karena memang tulisan Santo Clemens itu secara utuh itu menjawab. Dia tadi bilang saya mengutip yang chapter 32 ayat 4. Padahal yang dia kutip adalah ini. Yang ada di layar ini yang dia kutip. Yang ditulis di Catholic Answer. Kalau chapter 32 ayat 4 itu lengkapnya ada di New Advent. Di New Advent ada, nanti kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Oke, saya jawab lagi dengan data yang sama karena saya kira itu sudah menjawab. Oke. Lalu saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia karena dia masih ngotot. Dan saya tunjukkan dia sumber. Oke. Saya tunjukkan sumber di mana dia ngutip. Ya. Oke. Terus di bagian terakhir dari terjemahan itu, maka saya ingatkan Anda jangan suka memutarbalikkan ajaran Bapak Gereja Katolik. Oke? Ya. Kalau dalam terjemahan tadi Bapak Ibu, yang dia kutip itu dia hanya ngambil dari sini. Oke? Tapi di situ
Saya terjemahkan, saya berikan utuh tulisannya. Karena di situ perbuatan yang dikerjakan dalam iman. Atau iman yang berbuah. Itu kan sederhana Bapak Ibu, perbuatan yang dikerjakan dalam iman atau iman yang berbuah. 1 Korintus 13 kan jelas. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku memiliki iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, Bapak Ibu, itu iman sudah bisa pindahkan gunung loh. Itu iman sudah bisa pindahkan gunung. Ingat itu. Tapi tidak punya kasih. Ingat, kasih itu bukan kata-kata doang, tapi perbuatan. Makanya 1 Korintus 13 itu sering digunakan untuk orang-orang yang menikah. Karena apa? Karena itu bukan sekedar kata-kata, tapi perbuatan. Oke, lalu ada balasan lagi Bapak Ibu. Karena tadi dia meminta saya menunjukkan tolok ukur dari sebuah perbuatan, maka saya tunjukkan kepada dia. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dikerjakan di dalam iman. Atau iman yang berbuah dalam perbuatan. Itu kan sederhana. Lalu dia minta begini, 2 pertanyaan. Sebutkan tolok ukur seberapa besar perbuatan baik supaya kamu bisa selamat. Dan maukah Anda mengerjakan tersebut? Inilah yang saya katakan kebodohan. Kenapa Bapak Ibu? Dia memisahkan iman dan perbuatan. Memang itu pekerjaan mereka itu, yang suka mutilasi ayat-ayat itu. Dan juga tulisan-tulisan Bapak Gereja. Dia pisahkan iman dan perbuatan. Padahal iman yang berbuah. Yang berbuah bukan buah asli dalam konteks buah tumbuh-tumbuhan, tapi berbuah dalam perbuatan. Atau ya, kata lainnya adalah iman atau perbuatan yang dikerjakan dalam iman. Seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa misalnya. Seperti yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II misalnya. Mengampuni yang menembaknya. Itu adalah perbuatan yang bekerja di dalam iman. Atau iman yang berbuah dalam perbuatan. Apa sih susahnya ngomong begitu? Kenapa harus dipisah-pisah? Ya, oke. Karena dia tanya seperti itu Bapak Ibu, maka saya jawab begini. Ya, saya jawab begini. Saya masih belum menunjukkan ayat. Saya tetap menunjukkan tulisan Santo Clemens. Karena apa? Di bagian awal ini, Santo Clemens itu sudah memberi jawaban untuk pertanyaan orang yang bertanya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Kan pertanyaannya seberapa banyak perbuatan baik supaya memperoleh keselamatan? Memisah perbuatan dan iman. Nah, di sini kan di bagian awal sudah diberitahu. Di sini dikatakan, mari kita berpakaian dalam kerukunan. Kerukunan itu perbuatan bukan Bapak Ibu? Ya. Kemudian, menjadi rendah hati. Rendah hati itu perbuatan bukan Bapak Ibu? Iya. Jangan ngaku-ngaku, oh saya ini orang rendah hati. Tapi orang yang melihatmu, kamu itu hanya ngomong doang. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya, mengendalikan diri. Makanya saya tidak jawab ketika dia bertanya seberapa banyak. Saya tunjukkan aja tulisan yang sama memberi jawaban padanya. Tapi tetap aja yang namanya ngotot-ngototan, yang namanya bidat, yang namanya heresi begitu. Keras kepala Bapak Ibu. Ya, keras kepala. Padahal tulisan ini yang dia comot ini sudah memberi jawaban buat dia. Tapi dia tidak mau menerimanya. Lalu dia komen begini. Dia bilang begini, makanya jangan salah tafsir melulu. Di 1 Clemens tersebut disebutkan perbuatan baik adalah menunjukkan adanya iman. Nah, ini juga salah paham Bapak Ibu. Perbuatan baik menunjukkan adanya iman. Saya mau tanya Bapak Ibu di live chat.
Bagaimana Anda menganalogi omongan ini? Perbuatan baik menunjukkan adanya iman. Tadi saya sudah kasih contoh ateisme loh. Donatur terbesar dalam kemanusiaan di dunia ini adalah orang-orang yang berpaham ateisme. Bagaimana narasi yang dia tulis ini berhadapan dengan ateisme, Bapak Ibu? Coba tolong diberikan komentar, Bapak Ibu. Dia mengatakan perbuatan baik adalah menunjukkan adanya iman. Tolong berikan analisanya, Bapak Ibu. Karena gereja Katolik tidak pernah mengatakan itu. Yang diajarkan gereja Katolik adalah perbuatan yang dikerjakan dalam iman atau iman yang berbuah dalam perbuatan. Tolong beritahukan saya analisanya, Bapak Ibu. Bagaimana saya harus mengartikan menurut dia perbuatan baik menunjukkan adanya iman. Ini keliru. Ini keliru. Ini keliru, Bapak Ibu. Lalu dia sinkronkan dengan Yakobus 2. Yakobus 2 tidak begitu, saudaraku. Yakobus 2 sudah didahulukan oleh imannya Abraham. Imannya Abraham apa? Mempersembahkan anaknya. Makanya jangan suka mutilasi. Sudah didahului iman Abraham ketika Tuhan mengetes dia. Apakah Tuhan meminta dia, berikanlah anakmu yang tunggal itu sebagai persembahan untukku. Itu kan sudah didahului iman. Makanya nanti dikatakan seperti yang saya katakan tadi, iman yang berbuah dalam perbuatan atau perbuatan yang dikerjakan dalam iman. Nah, di live chat dia sudah mulai membuat karangan bebas lagi. Nanti saya jawab omongan Anda. Tenang aja dulu. Tenang aja. Itu Anda potong. Itu Anda potong. Malu kan? Malu Anda. Malu. Ah, Bapak Ibu, kalau dia mengatakan perbuatan baik itu menunjukkan iman, maka saya tanya kepada orang yang sama, apakah orang ateis menunjukkan imannya juga? Orang ateis dalam konteks yang saya maksud adalah orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Karena ada orang ateis percaya Tuhan, tapi dia tidak mau masuk dalam organisasi keagamaan. Orang ateis yang tidak beriman tapi berbuat baik. Bagaimana dengan narasi yang Anda buat itu? Kok perbuatan baik menunjukkan adanya iman? Orang yang tidak beriman bisa berbuat baik. Ingat itu. Keliru logika Anda. Keliru logika Anda. Ya, makanya Anda jangan memisahkan iman dan perbuatan. Iman dikerjakan dalam perbuatan dikerjakan dalam iman. Atau iman yang berbuah dalam perbuatan. Itu sederhananya. Tapi kalau Anda mengatakan, ya, Anda mengatakan bahwa perbuatan baik menunjukkan iman, berarti dalam paham Anda, orang ateis sekalipun itu juga orang beriman menurut Anda.